Sebelum kita masuk ke video ngulik kita teman-teman ya. Nah, Chris mau nyampain kabar gembira untuk kita semua. Kalau trading pintar kini ada ekstraknya. Kabar gembira untuk pria wanita, kulit manis kini ada ekstraknya. Bukan ekstraknya teman-teman, tapi di sini kita ada yang namanya grup sinyal. Di sini teman-teman semua bisa akses secara gratis. Untuk link akan nanti Agil sampaikan di deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik link yang ada di deskripsi. Halo guys, balik lagi sama Chris dari Trading Pintar. Hari ini kedatangan tamu lagi spesial, Mas Julianto Effendi. Halo Mas Jul. Halo Bang Chris, Apa kabarnya? Baik. Bareng-bareng dengan apa kabarnya? Saya baik luar biasa, Bang Jul. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang? Sekarang ini ya sibuk pengeser pasar aja kok. Waduh nih. Jadi teman-teman, Bang Jul ini saya perkenalkan dulu ya. Bang Jul adalah salah satu analis terbaik dari, boleh sebut payungnya nih. Boleh. Dari mana analis dari mana Mas Jul? Saya dari PT Gemilang Cahaya Sengkrat atau Dari? bisa disingkat GCC. GCC. Kalau GCC ini saya boleh tahu nih perusahaan apa sih? Sebenarnya tuh Broker ya? perusahaan bukan, kita tuh lebih ke edukasi pasar finansial. Oke. Nah, khususnya di bidang forex dan gold. Oke. Itu kalau tiap hari berarti ngeliatin grafik terus tuh. Pasti namanya analis, ya kan. Pertanyaan yang harusnya nggak ditanya. Biasa aja Gil. Gil. Tahu lu biasa aja Gil. Nah, kalau harian kan udah pasti ngelihat monitor. Memungkinkan nggak sih kalau sehari-harinya seorang analis itu keluar gitu atau dapat WFH nggak kemarin Mas waktu COVID? Oh, pasti dapat. Oh dapet ya. Dapat sih. Memang nggak harus di kantor ya. Iya, Pokoknya yang penting bisa ini aja ada akses internet. Benar. Sebenarnya analis tuh lebih ke pertama dia bisa edukasi ketemu orang, ketemu ya beberapa klien lah yang kebanyakan sudah janjian seperti itu. Oke. Jadi nggak melulu itu harus di kantor terus. Oh berarti Iya, nggak harus di kantor dong. Bisa juga ketemu klien ya Mas. bisa. Oke. Nah ini berarti titik beratnya pokoknya ngeluarin analisa tiap hari. Benar sekali. Ada nggak sih hari yang Mas Jul, kok lu nggak ngeluarin ini sih? Mas misalnya nih orang, kok lu nggak ngeluarin analisa sih? Pernah nggak kayak gitu ngomong? Pernah. Itu mungkin lebih di momen-momen berita besar sih. Oke. Kayak contoh di CPI CPI. ataupun ke NFP. NFP, Nah. non farm payroll ya. Benar. Oke. Itu biasanya market dari dari pagi sampai sore pun pasar euro itu lebih ke startup atau centralist. Oke, sideways ya. Hmm. Oke, polanya dari yang Mas Jul punya pengalaman seperti itu. Nah, kenapa trading Mas Jul? Ini pertanyaan yang selalu saya bawa ke tamu-tamunya Trading Pintar. Kenapa trading Mas Jul? Kenapa milih jadi analis? Pernah kebayang nggak sih? Boleh dong cerita dulu pengennya apa? Terus kok sekarang malah ngambil ini? Oke. Sama nanti deh ada tanya lagi. Tapi itu dulu mau tahu kepo kita tahu nggak? Ya, jadi pengalaman dulu ya, saya terjun di dunia trading itu tahun 2018. 2018. Itu akhir ya. saya tahu dari sosmed kalau Bang Chris tahu kayak All In Trade. Nah, saya kenal di situ. Binomo ya? Ya, kurang lebih hampir sama. Option trading lah ya. Ya. Saya coba di situ, kok menarik. Dari iklannya nih, segi penjualan marketing saya taunya malah yang iklannya yang Budi yang iklan itu tuh yang Ponian. Iya, udah itu. Saya berawalnya tertarik dari iklannya dia. Oke. Saya cari tahu, saya pelajari, terus coba-coba demo, habis itu baru ke real. Di option trading tapi Bener. waktu itu ya. Nah terus habis itu ya ketika di situ tuh di real saya banyak loss-nya karena menurut saya ya itu waktu belajar. Jadi ada biaya yang dikeluarkan dulu gitu, sebelum untuk lebih expertnya lagi.
Dan itu pun perjalanan saya ketika real benar-benar jatuh, uang habis, tapi di situ saya banyak pengalaman, banyak ikut komunitas, banyaknya dapat materi lah soal trading seenggaknya gitu. Kayak kita belajar candle segala macam, time frame itu apa gitu sih, B itu apa, sell itu apa, kok bisa mendapatkan keuntungan seperti itu sih Pak, kurang lebihnya gitu. Oke Mas Jul, dari tadi pengalamannya Mas Jul tuh binomo, terus binomo ya? Benar. Binomo, olive trade, tahu forex. Kan kalau yang kita tahu nih dari tim dan saya juga, kita kalau trade forex itu beda dengan option trading. Kalau option trading itu lebih ke menebak, kalau kami bisa ambil kesimpulan ya. Nah, kalau trade sendiri kenapa bisa masuk ke situ? Kenapa? Apakah ini awal juga bareng sama tempat yang sekarang? Oke. Sebenarnya kenapa ya? Ketika kita pindah dulu saya dari option pindah ke mata uang. Itu karena pertama rasa penasaran. Loh, tunggu. Saya potong. Emang waktu dulu option aset trade-nya bukan mata uang? Mata uang. Mata uang juga. Nah, dari situ kan ketika saya rugi ataupun mempelajari, saya harus benar-benar fokus. Jadi saya benar-benar cari tahu semuanya. Option itu seperti apa, mata uang seperti apa. Nah, dari situ ketika saya lost di option, saya belajar cari tahu tentang pasar mata uang dan menemukan sebuah platform lebih bagus, yaitu forex. Atau yang kita bisa dibilang meta lah. Gitu. Nah, dari situ saya masuk ke perusahaan broker. Saya di situ jadi marketing, jadi saya lebih pertama ya tujuan marketing ya pasti ya dari duit segala macam. Habis itu cari pengalaman, cari ilmu, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi berawal dari penasaran di option, terus saya cari itu sendiri, belajar sendiri. Akhirnya saya benar-benar terjun di dunia forex. Gitu Pak. Nah, dari situ itu berarti kan ke broker, dari broker baru ke GCC ya? Benar. GCC atau Gemilang Cahaya Sentral. Nah, dari marketing jadi analis tuh kiblatnya banget tuh, beda sih menurut saya. Karena menurut informasi saya dan juga yang saya tahu, tolong di enlight juga nih Mas Jul. Kalau marketing dan analis itu udah beda desk. Benar. Ya kan, job desk-nya udah beda. Ya kan, marketing pasti ketemu dengan klien. Benar. Analis itu ya berkontaknya sama komputer. Ya kan, yang create signal, yang cari peluang, bisa nggak kita entry, ya nggak? Kayak gitu kan, itu bayanganku Mas. Nah, kalau sekarang modelnya seperti itu kan masih, atau saya aja nih yang punya pemikiran berbeda, atau ada yang lain modelnya? Masih nggak nge-handle klien? Kalau saat ini masih ya. Dan saya juga kenapa saya suka ketemu orang? Pertama ya, saya nambah ilmu baru atau wawasan baru, entah dia pengalaman trading ataupun belum. Jadi prinsip saya tuh ya ketemu orang lebih banyak wawasan yang kita nggak tahu di dunia trading. Jadi lebih nambah saudara sih, kurang lebih seperti itu Pak. Nah, sendiri kah? Maaf nih aku langsung loncat. Karena ya aku rasa cukup ya kalau tadi yang dari Mas Jul itu juga jawab. Trading ya Mas Jul sendiri apa bareng-bareng kah? Maksud saya punya kiblat komunitas nggak dengan ilmunya Mas Jul? Terus kan ketemu sama teman-teman dari ya kegiatan marketingnya Mas sebelumnya, berarti kan ada dong beberapa orang yang tentunya tahu ya kan aktivitas trading. Nah, kalau kayak gitu dijadikan memang cukup sebagai klien saja kah? Atau mungkin Mas Jul, wah ini kayaknya bisa nih, karena yang kulihat Mas Jul tuh kayaknya punya gitu loh. Kan stigma seorang marketing yang bertugas di perusahaan-perusahaan berjangka ya, itu kayaknya stigmanya kurang begitu baik kalau dari yang saya tahu gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana Mas Jul? Menurut saya sebenarnya broker itu ataupun marketing itu nggak ada yang salah.
Tapi ya tergantung balik ke dirinya masing-masing. Oh. Ada marketing yang nakal atau oknum, atau marketing yang benar-benar bikin apa si klien itu profit. Itu lebih ke balik ke dirinya masing-masing. Kalau tipikal saya ya, saya ikut komunitas, masuk komunitas, belajar dan tetap belajar. Di samping itu saya juga nyari klien, gitu sih Pak. Nah, kan udah nih Nah, kita bicara juga tadi soal pengalaman terdunia Bapak, terus juga ternyata ngehandle orang lain juga. iya, iya. Ada pengalaman yang menarik nggak Pak? Maksud saya yang benar-benar nggak terlupakan dan biasanya tuh yang punya dampak gede, yang serem-serem nih Pak. Pengalaman buruk kah atau malah yang menyenangkan? Boleh dong kita kepo nih. Barangkali bisa belajar juga kita dari sini. Oke, mungkin saya pernah, contohnya saya pernah dapat pengalaman dari sebuah klien. Dia cerita bahwa dalam, anggap apa, dia narik modal nih 500 juta. Nah, bahkan belum ada 1 bulan, 1 minggu duitnya udah habis. Tanpa si nasabah ini tahu gimana, apa penyebabnya, apa resikonya, apa nggak tahu penyebabnya ataupun resikonya seperti itu Pak. Jadi itu membuat saya kayak apa adanya saya nih, ataupun yang lainnya nih, komunitas lainnya ataupun anak saya lainnya ada di sini ya seperti itu, buat bantu si klien itu buat mengerti tentang apa itu trading. Gitu Pak. Makanya di luar sana sebenarnya masih banyak oknum-oknum nakal, dalam artiannya ada 2 pengertian, dia pengen ngebuat diri dia kaya sendiri ataupun benar-benar sama si klien tersebut bareng-bareng kaya. Kita tetap perlu hati-hati berarti. Benar, harus di dunia trading tuh ya nggak ada yang pasti cari profit, tapi rugi itu pasti. Gitu Pak Kris. Sedih juga sih sebenarnya ya kalau misalkan kita ngobrol ya trading kok malah rugi ya. Padahal kan klaim dari kalau teman-teman ngeliat iklan, kita juga sering ngeliat iklan juga kan. YouTube ada iklan, trade bersama kami, trade bersama dari beberapa rekan broker nih, ya kan? Jadi seolah trading itu adalah solusi yang bisa kita jadikan pilihan untuk selesai masalah finansial kita. Cuan gampang nih, kayak gitu gampangnya lah ya. Saya juga berawal dari situ, darinya iklan, cari tahu sendiri, masuk ya rugi juga. Gitu Pak. Berarti kan kita butuh ya, kita butuh siap untuk masuk pasar. Gimana? Kita butuh siap untuk trade-nya. Nah, dari Mas Jul, Mas, kepo banget nih. Segmen kita kan pengen belajar. Oke. Mas Jul itu kiblatnya Mas, fundamental teknikal Mas, atau malah ada paduan lebih Mas? Boleh dong sharing. Oke. Kalau saya biasanya lebih keduanya. Saya juga pakai fundamental ataupun teknikal. Tapi di momen-momen tertentu, kayak contohnya tadi bilang di awal, CPI, MNC, NFP, nah itu harus jadi perhatian khusus buat saya untuk pada hari itu, buat melihat sebuah pasar. Apakah memungkinkan kita masuk, apakah enggak? Kalau emang ragu-ragu, ya udah kita tinggal tutup, HP kita, aktivitas di luar, entah kerja ataupun bersama keluarga, lebih baik seperti itu. Kalau ragu-ragu di pasar, gitu Pak. Nah, pernah Mas atau menganjurkan malah soal trade bersama dengan fundamental yang lagi bergerak atau lagi rilis news. Nah, kalau kayak gitu dari Mas Jul ngelihatnya gimana Mas? Oke, jadi contoh aja kita berita CPI aja. CPI kan itu pengaruhnya sangat besar ya, bisa untuk pergerakan begitu 30 poinan. 30 poin itu 300 pip. 300 pip. Dan kalau dia mau nyari, anggap aja gini, dia apa istilah ininya mau jadi cacing atau naga, ya dia pasti ngambil sebuah resiko tersebut. Jadi kalau misalnya mau mencoba, ya anggap aja kita gambling pada hari itu. Waduh, kalau kayak begitu bukan jadi awal tujuan kita dong untuk trade. Nah, itu udah gambling, udah berjudi. Itu yang kita hindarin, Pak. Benar. Makanya kadang sebagian orang takut untuk masuk ke fundamental besar. Tapi sebagian orang buat mencoba masuk di sebuah momen tersebut. Yang pertama ya mungkin dia udah pro, dia punya analisa yang
analisa yang lebih bagus dan punya data ekonomi fundamental yang lebih bagus. Jadi dia mencoba masuk untuk ambil peluang. Yang masalah mungkin dia udah pengalaman di momen tersebut ataupun sudah pernah masuk ke berita-berita besar tersebut. Itu Pak Chris. Nah, dari tadi kita ngobrol, aku sebenarnya lupa Mas. Apa tuh? Asetnya Mas Jul. Kan tadi sebelum masuk ke futures pernah ke di option kan, Benar. itu di forex. Berarti aktifnya sebenarnya Mas Jul di forex ya? Atau misalkan ada aktif lagi di aset lain kayak saham misalnya atau kripto ikut juga Mas? Ikut untuk trading enggak, tapi cuma mengikuti beritanya aja. Oke, jadi Fokusnya di mata uang dan gold. Favoritnya Mas Jul? Lebih ke gold sih. Boleh dong sharing kenapa gold jadi pilihan? Kenapa gold? Contoh kita modal 10 juta nih. Nah, dengan modal 10 juta nih, kita mau cari keuntungan berapa sih per harinya? Anggap aja $10. Itu kan 1%-nya. Nah, kenapa di gold? Nah, gold itu lebih mudah untuk mencari 10% ataupun 1% pada hari itu. Karena pergerakan lebih besar. Dan menurut saya pasti bakal bisa lah gitu. Tapi tergantung lagi ke ininya resikonya masing-masing orang. Oke Mas Jul, dari tim trading pintar nih, dari kreatifnya, satu kata, all in. Nangkap gue nih. Nah, kalau all in gimana menurut Mas Jul? Kalau saya punya jawaban sendiri. kalau ini pendapat pribadi saya, Nah, kalau saya tuh lebih konservatif. Kalau all in ya, asal dia udah tahu resikonya, manajemen udah tahu segala macam, udah oke. Terus dia juga bisa, ya menurut dia analisa juga ini mantap, ya nggak masalah. Sebenarnya di dunia trading tuh nggak ada masalah, mau lo all in, mau lo konservatif, mau apapun itu. Tujuannya kan cuma satu, profit. Dari profit itu lo mau mencari berapa persen dari modal yang lo gunain. Baik lagi itu. jawabannya yang di luar dari perkiraan saya. Oh gitu. Kalau biasanya kalau dengar dari orang kan jangan all in. Namanya money management kan dipakai Mas. Tapi ini buka juga saya. Iya benar juga kalau misalkan kita tahu kondisinya, kita paham betul kondisi market seperti apa. All in pun sebenarnya nggak masalah karena apa? Kita bisa masuk ya risknya itu kita udah ibaratnya kita kurangi dengan kita mengetahui pengetahuan ini. Benar. Gitu. Yang penting tuh di trading tuh ya punya data. Data tuh dalam artian ya kayak apa sih yang pakai di sebuah trading? Analisa apa sih? Nah, gitu. Kebuka nih dia nyebut sendiri guys. Analisa apa nih yang dia pakai buat trading? Nah, saya tanya pertanyaan yang sama Mas Jul. Analisa apa nih yang Mas Jul pakai? Kalau boleh nih sharing-sharing sama kita. Ya teman-teman yang nonton di Trading Pintar barangkali juga kepingin tahu nih lagi ibaratnya anak remaja yang pengen tahu jati dirinya kayak apa, dia kan masih bongkar pasang nih tekniknya, ya nggak? Ketemu teknik baru nih, kayaknya oke nih, ya kan? Dipakai. Ketemu lagi teknik baru, dipakai lagi. Nah, kalau dari Mas Jul, ada saran nggak atau ada teknis sedikit nggak yang Mas Jul pakai? Terus yang bisa juga kita jadikan bahan belajar. Oke. Kalau dari saya ya, yang saya pelajari itu lebih ke sama support dan resisten. Kenapa itu yang utama? Jadi sebenarnya di semua mata uang ataupun di semua perdagangannya kita ini itu ada namanya aks dan bid, tanda penawaran. Pasti itu ada. Dimana ketika penawarannya rendah pasti bakal terbang. Itu pun sebaliknya. Nah, di semua perdagangannya kita gunakan, entah itu fisik ataupun yang digital, itu pasti bakal berpengaruh terhadap pasar. Tinggal kita melihat sebuah counter trendnya apa, ataupun counter dari sebuah pasangan yang kita gunakan. Contoh, XAU USD. Berarti counternya kita ke arah USD. Benar sekali. Arah XAU di depan. Benar. Jadi tinggal kita ngeliat ke arah dolarnya mau naik ataupun turun. Itu aja sih Pak. Itu lebih simpelnya ya. Dan mungkin lebih ke, kalau saya juga pakainya kan lebih ke trendline. Support resisten, trendline dan area breakout aja. Itu aja, simpelnya aja seperti itu Pak. Oh jadi pakai
breakout ya Pak. Hmm. Kalau misalkan ada rejection dan lain-lain kayak gitu, breakout berarti nggak dipakai atau gimana Pak? Kalau saya ketika ada reason ya kita tinggal tunggu aja dia rejectionnya naik atau ke atas. Ketika pun dia salah satu contoh dia turun nih, berarti kita tinggal cari buy-nya aja. Breakoutnya kita tinggalin. Oke. Gitu Pak Kris. Itu satu analisa dari Pak Jul, Mas Julianto Effendi. Iya. Oke, tadi udah kita tanya-tanya nih. Nah, soal yang pengalaman Mas Jul yang paling serem ya Mas ya di trading. Nah, sama juga kita udah belajar sedikit tadi soal analisanya Mas Jul, akar dari semua apa namanya indikator. Ya kasarnya aku nangkapnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi dasar analisa dari semua analisa adalah support dan resistance. Terus kita bisa lihat peluang breakoutnya, nah kayak gitu. Nah, biar yang lain juga nggak penasaran, nggak ragu sama Mas Jul ya. Mas, pengalaman Mas yang paling membanggakan waktu di trading, boleh dong cerita dong? Pengalaman. Oke nih, gitu. Ternyata trading bisa bikin kayak gitu ya. Pengalaman enak tuh di trading yang pertama waktu Ya. Waktu itu paling enak, apalagi kita benar-benar jadi freedom trading. Wah, kita benar-benar makmur. Anggap aja nih kita bangun pagi, bikin kopi sama sambil kasih makan ikan, ikan koi. Siang nanti ngeliat pasar lagi. Kalau enggak jam 9 kita nge-gym tuh. Wah, enak banget pasti. Dari situ sebenarnya kalau udah jadi ke arah sana itu lebih ke enak. Itu kayaknya impian setiap trader ya. Pasti. Kita dapat fleksibilitas waktunya ya. Terus kerjanya juga enggak yang harus titik banget ngeliat kerjaan itu di jam 9 sampai jam, kalau sekarang mah enggak sampai jam 5. Sampai jam 6 jam 7 malam malah kalau ngeliat hasil culture-nya kita sekarang ya, apalagi dengan generasi sekarang di ranah-ranah umurnya yang produktif. Oke, Mas Jul, dari semua pengalaman yang Mas Jul udah ceritain ya kan, aku tetap serakah Mas Jul. Oke. Wajar umum. Pengen belajar lebih lagi. Nah, buat teman-teman nih yang baru mulai, baik yang di forex atau yang di gold, di kripto, saham, option, semuanya ya. Jadi kok option sih aku sebut option? Kalau menurut saya pribadi bukan trade. Apa tuh? Nebak-nebakan Mas Jul, atas bawah. Ini dong, slot dong. Ya, seperti agak-agak seperti itu ya. Kalau dari saya, jadi tetap hati-hati kita ngeliat juga lembaga yang mau kita taruh uang kita jadi partner kita untuk trading. Salah satu pesannya itu. Nah, buat teman-teman yang baru nih, ya kan, ada ini nggak? Ada nasihat petuah, kita mau lo dengerin Mas Jul. Oke. Ini buat yang baru ya. Yang pertama, lu harus punya pekerjaan aktif. Oke, pekerjaan aktif. Ataupun lu punya penghasilan tuh yang aktif di luar dunia trading. Mungkin yang kedua ke dana dingin. Dana dingin, kita pakai dana dingin ya. Bener, harus. Di dunia trading tuh harus ada namanya dana dingin. Yang harus siap hilang. Gitu. Dan menurut saya banyak-banyak ikut komunitas. Banyak-banyak belajar. Karena ilmu trading tuh nggak bisa kita cari di sekolah ataupun kuliah. Itu adanya murni di pasar. Yang pasar zaman sekarang. Atau era zaman sekarang lah. Dengan contoh aja, anggap dengan 1 jam kita bisa menghasilkan $5 ataupun $10. Gitu Pak Kris. Jadi menurut saya yang lebih utama sih lebih ke pekerjaan tetap. Ketika lo udah gini, ketika trading tuh lebih gini, ketika lo udah punya kerjaan tetap, otomatis pikiran lo udah aman dari segi finansial. Oh, setiap bulan gue bakal menerima sekian loh. Nah, tujuan orang untuk masuk trading itu apa sih? Ada 2, lebih ke profit atau investasi. Ketika profit pasti ya bakal ngejar profit. Tapi ketika investasi, lu mainnya jangka panjang.
Nah, di mana jangka yang saya bilang tadi, di mana dengan modal sekian-sekian, terus profitnya misalnya contoh anggap 1% sehari. Nah, itu yang namanya investasi. Makanya kenapa harus kenapa trading ini saya bilang lebih ke kesampingan, karena waktunya fleksibel. Oke. Itu jadi Mas Jul punya poin-poin ya. Kalau yang aku dapat berarti tadi titik besar ada 3 ya. Pertama ada pekerjaan tetap atau ada usaha yang memang menghasilkan, itu mengamankan kita dulu. Benar. Ini saya setuju. Karena memang di trading sendiri itu volatilnya tinggi sekali. Ya. Dan banyak pro trader yang memang sudah lama tak terhindarkan juga ya Mas ya. Pasti. Karena salah ambil atau human error, entry-nya jadi loss. Benar. Jadi kita ada. Nah kemudian tadi ada dana dingin, ya kan, uangnya yang tidak dipakai untuk kebutuhan ya. Benar. Ya terus satu lagi komunitas yang membangun tentunya ya. Pasti. Kalau di sini 3, nah 3 ini sih teman-teman yang bisa kita ambil sebagai pelajaran kita sebagai trader yang profitable seperti itu. Oke, itu tadi banyak cerita dari Mas Jul, banyak pelajaran dari Mas Jul. Saya di sini benar-benar juga banyak belajar karena sebelum tadi kita laksanakan podcast ini kan aku ada ngobrol guys sama Mas Jul juga. Jadi Mas Jul itu punya misi di mana kalau bisa ya trader itu tidak lagi tertipu. Trader itu jadi jauh lebih bijak, trader itu harus lebih cerdas lagi dalam trade-nya. Ngelihat peluang yang muluk-muluk juga jangan terlalu diambil semua gitu loh. Jadi di filter teman-teman, dilihat. Ibaratnya kalau kita punya strategi trading, jangan lupa di backtest. Nah seperti ini juga kalau dari Mas Jul yang aku tangkap. Oke, segitu dulu guys. Kita ketemu lagi nanti di podcast episode lainnya. Nantikan dan kita lihat juga obrolannya makin menarik pasti. Dan banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil dari sini bintang tamunya. Nah, bye-bye. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Thank you Mas Ju.